siang, Pak. Oh ya Mbak, selamat siang. Ini gimana kabarnya Mbaknya ini? Ya, baik-baik saja, Ah ya Pak. baik baik baik. Oh ini sebelumnya saya boleh tanya ya, ini Mbaknya ada keperluan apa kok menemui saya gini? Saya ini sebenarnya direkomendasi dari teman saya, Oh Pak. ya baik baik. Disuruh ke guru BK. Oh ya ya. Katanya guru BK ini bisa membantu gitu loh kalau misalnya ada siswa yang bermasalah. Ya ya baik baik Apa baik. benar, Baik. Pak, seperti itu? Ya kurang lebihnya sih seperti yang Mbaknya katakan, tapi di sini tuh saya berprinsip bahwa yang benar-benar menyelesaikan masalahnya ini bukan saya ya, tapi Mbaknya yang benar-benar menyelesaikan. Saya itu cuma apa ya, istilahnya itu menggiring Mbaknya aja. Saya cuma membantu Mbaknya aja. Tapi yang benar-benar menyelesaikan masalahnya Mbaknya. Ya agak bingung juga kalau misal saya sudah semaksimal mungkin membantu Mbaknya ya, membantu Mbaknya menyelesaikan masalah, mengentaskan masalah, tapi Mbaknya yang nggak mau berubah. Kalau misal diibaratkan itu seperti gini Pak, kalau Mbaknya ini Mbaknya punya teman, nah, Ya. teman Mbaknya ini ingin dirias sama Mbaknya, yang cantik, yang baik, ya kan? Pokoknya yang harus wow. Tapi kosmetiknya ini kosmetik, ya maaf ya Mbak, kosmetiknya ini yang murah kan ya agak gimana gitu kan, itu sama seperti hal yang sudah saya katakan tadi. Percuma juga kalau yang udah saya lakukan tapi Mbaknya nggak mau berubah gitu. Jadi sini tuh intinya tetap saya dan kemauan dari Ya saya itu sendiri. lebih tepatnya ini. Oh ya, Oke, Pak. oke. Ini kita kan belum kenalan sama sekali ya. Iya, Pak. Sebelumnya ini siapa namanya? Nama saya Disa Yuliawati, Pak. Nah, Saya ya ini baik baik. kelas 11, Pak. Ya baik baik baik. 11 IPA. Oke, oke. Kalau saya sendiri nama saya Bagus Permadi, cuma sering dipanggil Pak Adi, Pak Bagus, Pak Bagus, terserah Mbaknya lah. Kak juga boleh, nggak masalah. Jadi nggak usah terlalu formal apa terlalu sopan lah. Saya nggak suka yang seperti itu. Nanti lebih saya agak nggak terlalu nyaman lah kalau begitu kan. Seolah-olah saya minta dihormati, saya nggak suka. Saya lebih suka yang friendly gitu sih. Ya ini saya jelaskan lagi ya, konseling itu ya benar membantu Mbaknya, cuma yang menyelesaikannya itu benar-benar itu Mbaknya sendiri. Lalu dalam konseling ini ya ini untuk masalah waktu. Ini gimana? Saya kasih kesempatan buat Mbaknya. Ini gimana? Enaknya gimana? Kalau dari saya sih ya nggak usah lama-lama Oh sih, ya Pak. baik. Berarti ini ya saya tawarkan setengah jam ya, 30 menitan cukup kan? Ya cukup sih, Pak. Oke. Tapi dalam konseling ini tuh ini ya yang sering saya utamakan, kita nggak bisa konseling ini cuma sekali. Konseling ini harus intens. Akan mustahil rasanya kalau misal kita konseling tapi cuma sekali gitu langsung selesai. Wah itu agak gimana ya, agak fiktif lah ini namanya. Jadi mungkin di lain hari kita bisa ketemu Ya bisa. Kalau misal saya pikir-pikir lagi itu malah seperti pengalaman saya yang dimana ya maksudnya konseling nggak konseling sih, itu lebih tepatnya menasihati itu, tapi si pelaku yang menasihati ini mengatakan bahwa itu konseling. Nah kan di sini kan saya agak bingung loh, konseling dari mananya, orang nggak punya ilmunya kok bisa konseling gitu. Kayak kalau misal dari saya sendiri kan, kalau benar-benar punya teknik konseling kan diakui dan punya ijazahnya gitu ya kan. Jadi apa sih, Pak, bedanya kalau misalkan kalau sama teman-teman itu cuma curhat gitu, nah konseling kan juga sama-sama cerita, Pak. Nah ya kalau misal konseling itu ada tekniknya. Kalau misal curhat itu kan cuma seperti misal seperti ini ya, aku kemarin dimarahin guru. Nah nanti kan mbaknya ini kan misal di temannya dan terus mbaknya itu bilang, kamu ada masalah, memangnya kamu kenapa gitu kan. Intinya cuma menjadi pendengar yang baik dan memberikan apa ya, pembalasan yang baik juga. Cuma kan dari saya sendiri saya itu
juga mendapatkan pendidikan untuk mengatasi permasalahan itu, lalu bisa mengentaskan masalah juga, lalu mempelajari teknik-teknik. Kan kalau dicurhatkan nggak ada yang namanya teknik, adanya kan cuma mendengarkan dan memberikan timbal balik yang baik gitu sih. Lalu dalam sesi konseling ini ya, saya lebih mengutamakan apa ya, yang sering saya utamakan di konseling yaitu asas. Asas sendiri yang selalu saya terapkan itu asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Nah, keterbukaan ini maksudnya mbaknya ini bisa cerita apapun, terserah, meskipun itu ceritanya gimana ya. Kalau kasarannya itu cerita aib itu tidak apa-apa. Oke. Yang kedua, kesukarelaan itu mbaknya kesini bukan karena paksaan, tapi karena mbaknya benar-benar dulu. Oke. Yang ketiga, kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini berkaitan dengan yang pertama, keterbukaan tadi. Jadi saya janji dan saya akan meyakinkan mbaknya itu, dan saya sendiri juga selalu mengutamakan ini. Saya nggak mau orang lain ikut campur dengan permasalahan saya. Maksudnya ketika saya mengkonseling mbaknya, saya nggak mengizinkan siapapun, ya, saya nggak mengizinkan siapapun dari teman saya atau guru lain itu untuk ikut campur. Kalau misalnya dari mbaknya ini ingin orang lain ikut campur, itu terserah mbaknya sendiri, ya, mbaknya sendiri yang memutuskan untuk orang lain ikut serta atau tidak, itu terserah mbaknya. Jadi misal kayak tadi kan bapaknya bilang kalau itu berhubungan dengan yang Ya. Jadi kalau misal saya ceritanya itu rada memaluin gitu, mas bapaknya tuh enggak. Oh, enggak Bilang lah, enggak, cukup cuma kita berdua aja yang hanya cukup tahu kan. Ingat, cukup tahu, enggak sharing ke orang lain gitu. Memang mungkin apa ya, pernah sih ada kejadian itu kayak gini loh Pak. Pas mungkin ada permasalahan dengan wali kelas gitu. Oh ya. Saya kan nggak kepengen orang tua saya tuh tahu gitu. Tapi tuh wali kelas tuh Pak, malah bicarakan ke orang tua saya gitu loh. Itu sering terjadi. Gimana gitu loh Pak? Sering terjadi. Saya juga punya pengalaman kayak gitu. Itu malah lebih parah lagi, itu si pelakunya ini malah sharing ya tadi yang seperti saya bilang tadi, aibnya itu tadi, sharing aib ke teman-teman yang lain. Ya maksudnya kan ini kan masalah pribadi, buat apa sih disaring-saringkan, cukup kamu aja yang tahu gitu. Dan kamu buat perjanjian tersendiri sama gurunya. Tapi kalau misalnya gurunya nggak bisa menepati janji itu, ya debat aja gitu. Maksudnya tanyakan gimana otoritas Anda sebagai seorang guru, profesional Anda sebagai guru itu gimana kok bisa men-sharingkan masalah, padahal itu misalnya ada teman-temannya mbaknya yang punya masalah, itu sudah melakukan janji dengan gurunya mbaknya. Ya ini ada yang mau tanyakan lagi. Ya Pak, sejauh ini sudah cukup jelas. Oke. Jadi ya cukup jelas ya, dan sudah saya jelaskan tadi gimana asas, gimana waktu, ya kan, gimana sesi konselingnya. Ya intinya sih waktu itu pasti harus bertahap, nggak bisa kita konseling sekali langsung selesai. Wah itu horor ini namanya, langsung sekali selesai, istimewa itu namanya. Lalu asas tadi, kerahasiaan ya lebih diutamakan agar mbaknya ini nggak usah canggung gitu. Maksudnya nggak usah takut saya akan menyebarkan informasi tentang data ini ke orang lain, cukup saya aja yang tahu dan mbaknya aja yang tahu gitu. Ya Pak. Oke, baik, karena udah cukup jelas permasalahannya dan materi udah saya sampaikan udah cukup jelas. Kalau misal boleh diizinkan mbaknya ini ada masalah apa? Ini sih masalah dengan teman saya sih Pak. Oh ya, baik. Betul Pak. Saya tuh apa ya? Ya saya tuh orangnya kan suka yang nggak iyain apa aja gitu. Ya. Serah mungkin teman saya mau apa, mau kemana, saya tuh iyain gitu. Tapi teman saya tuh kalau udah itu nggak tahu diri gitu Pak. Ketika saya juga butuh dia, tapi dia tuh nggak ada. Tapi ketika dia membutuhkan saya tuh kayak selalu memprioritaskan dia gitu loh Pak. Ya, baik. Kalau bisa saya simpulkan ya, kalau bisa jawabannya.
teman jancuk, ya kan? Tidak, ya. Itu namanya teman jancuk. Pas waktunya ada, maksudnya dia butuh, apa dia seolah-olah kayak mengekang mbaknya ya, seperti kayak ibaratnya kayak mbaknya udah kayak ditodong lah, ayo kamu ikut saya. Nah kan seolah seperti itu. Dan ketika mbaknya butuh, dia menghilang. Kalau misal saya di posisi mbaknya ya, saya hilangkan, saya binasakan aja temannya. Ya kan apa ya, maksudnya saya ini kayak nggak suka gitu loh. Ya, kayak pilih-pilih teman, semua kan saya temenin gitu loh Pak. Tapi kenapa kok adalah beberapa yang seperti itu? Apa sebelumnya ini, maaf ya Pak, teman mbaknya ini pernah nggak menilai, apa ya, maksudnya menilai dalam konteksnya itu menguangkan apa yang udah mbaknya lakukan. Maksudnya mbaknya ini apa, misal temannya mbaknya ini tidak nolong, nah tapi teman mbaknya ini pernah nggak menguangkan usaha mbaknya? Menguangkan maksudnya ya ini uang buat kamu karena kamu udah mau menemani saya gitu. Ya mungkin kalau dia yang ngajak ya dia yang kayak bayarin. Oh ya, baik. Mungkin kalau misal emang sama-sama mau keluar ya kita sendiri-sendiri gitu Pak. Jadi sebelumnya ini temannya mbaknya ini Mbak. Temannya mbaknya ini gimana ya? Pernah nggak sih melakukan suatu hal itu yang benar, yang membuat mbaknya itu sangat jengkel selain ini? Ya kayak gitu loh Pak, kan saya tuh lagi ya gitu loh. Temenin saya kemana gitu, kayak kemarin tuh kayak mau beli apa gitu loh. Saya kan nggak berani sendiri kan, karena lokasinya tuh kayak lumayan jauh gitu loh. Saya tuh kayak hubungin dia, WA dia, ayo ikut aku gini. Tapi dia tuh kayak, aku tuh nggak bisa jam segini, bilangnya jam segini. Terus aku tuh ngomongin lagi beberapa jam lagi, terus dia tuh kayak ada alasan lain gitu loh Pak, sampai akhirnya tuh hari itu tuh nggak jadi keluar. Jadi ini tuh ya gimana ya, kalau misal bahasa Jawanya sih boleh kayak dia. Makanya ayolah, ya saya paham maksud mbaknya ini, saya menangkap maksud mbaknya ini. Mungkin intinya dari mbaknya ini, ayo aku butuh apamu, ya kan? Kalau maksudnya saya tuh kayak apa yang kamu perbuat itu harusnya berbalas ya gitu. Nah ya. Tapi kenapa kok enggak gitu loh? Padahal saya tuh juga selalu nemenin dia. Sebelum jauh saya juga teman gitu. Tapi kenapa dia tuh enggak seperti itu ke saya? Sebelumnya ini ya, saya bertanya, mbaknya ini pernah nggak sih mengharapkan teman setelah mbaknya ini udah menemani teman mbaknya ini kemanapun gitu, pernah nggak mbaknya ini sekalipun terbesit di pikiran mbaknya untuk merasakan timbal balik? Ya iya Pak, seharusnya kan gitu. Oke. Kalau dari pemikiran saya ya, apa yang udah saya lakuin kamu juga harus lakuin seperti saya. Sebelumnya pernah nggak ini itu ditanyakan langsung ke temannya mbak? Mbaknya langsung nanyakan, gimana sih maksudmu kok gini. Udah Pak, tapi ya gitu, karena dia tuh kayak banyak alasan gitu loh. Mungkin kalau ada tugas dari kampus lah, nganterin adiknya kemana lah gitu loh Pak. Jadi mbaknya ini gimana ya, agak gemes juga kalau saya dengar dari mbaknya langsung. Temannya mbaknya ini gimana ya, pernah nggak sih, maksudnya apa cuma temannya mbaknya ini punya teman lain nggak? Paham nggak maksud saya? Teman mbak ini punya teman selain mbaknya enggak? Ya pasti ada lah Pak, apalagi yang teman yang saya bicarakan ini kan teman SMP. Ya. Saya tuh ya mungkin ada teman lain gitu, tapi kan teman saya yang lain tuh kayak kerja gitu loh, nggak bisa sebebas dia yang saya ajak ini tadi, kan juga sama-sama sekolah kan Mas Ian. Ya baik. Pernah nggak sih mbaknya ini mana ya? Mbaknya ini mengatakan lah, intinya itu
mbaknya ini kan udah nggak benar-benar tak tahan loh dengan kelakuannya temannya mbaknya ini. Pernah nggak sih mbak ini nggak sengaja atau sengaja itu mengucapkan suatu hal yang membuat temannya mbaknya ini ya kalau Jawanya itu nangis derdes karena sebuah kata, maksudnya akhirnya temannya mbak ini menyadari dari perkataan mbak, atau malah temannya mbaknya ini setelah mbaknya mengatakan kayak misalnya seperti ini ya, kan punya daro, nah ini kan punya daro, aku saiki ku nyampe nyamuk itu aku mau ngajak nyawamu, tapi kan kok bahasan ini. Nah mungkin dari mbaknya udah pernah mengatakan tersebut, mungkin mbaknya udah pernah mengatakan tersebut, terus membuat temannya mbaknya ini merasa, atau malah temannya mbaknya malah menjauhi mbaknya. Kalau dari saya sih nggak pernah sih Pak. Kalau mau ngomong kasar kayak gitu ya, saya tuh cuma sekedar tanya gitu loh, kenapa sih kamu kok nggak pas aku butuh. Iya paham. Ya kan saya tuh keinginannya ya bagaimana sih biar teman saya itu ngerti gitu loh Pak. Apa gimana ya, kalau misal saya katakan, apa mbaknya ini merasa nggak kalau misal mbaknya kalau seperti itu tuh terlalu banyak menuntut? Kalau misal saya bilang begitu, apa benar nggak sih ini mbaknya berikan nolak ya omongan saya, benar nggak sih mbaknya ini selama ini mengatakan tersebut itu terlalu banyak menuntut? Ya iya sih, sebenarnya sih kayaknya saya juga nuntut tuh, tapi kan nuntutnya itu jelas gitu. Ya paham saya. Mengharapkan yang dia seperti saya. Mungkin ya suatu saat atau suatu waktu gitu tiba-tiba permasalahan ini tiba-tiba apa ya selesai gitu, maksudnya udah nggak ada egoisan lagi gitu. Apa sih yang ingin mbak lakukan gitu, ada yang ingin dikatakan gitu? Ya saya inginnya saya bisa ngomongin apa sih sebenarnya saya rasain ke teman saya gitu. Ya terserah sih dia mau dengerin atau mau apa ya menerima masukan dari saya itu Pak. Nanti saya tuh bisa ngomongnya gitu loh. Baik. Sebelumnya ini pernah nggak sih permasalahan ini tuh, ya maaf ya ini bawa orang tua lagi ya, maksudnya kan jangan orang tua aja, jangan orang tua. Ada nggak sih misal mbaknya ini udah dibuat jengkel, ada nggak suatu hal yang membuat mbaknya ini ternetralisir, maksudnya misalnya mbaknya ini jengkel karena kelakuan temannya mbaknya ini pernah nggak ada suatu momen atau suatu ketika itu ada yang membuat mbaknya ini nggak marah lagi, ada nggak? Ya apa ya Pak, ya mungkin saya melakukan hal lain sih. Itu lebih tepatnya jadi bisa terlupakan gitu dari permasalahan itu. Tapi ya kalau misal kejadiannya terulang lagi ya balik lagi tuh rasa keselnya saya ke saya tahu. Itu kalau boleh saya tahu itu apa sih ya hal yang mbaknya lakukan, kegiatan apa apa? Ya, yang untuk mengurangi. mengurangi Kalau di rumah gitu ya saya nonton drakor. Misalnya bisa keluar ya saya main ke rumah saudara saya sih. Ini nggak beli makanan. Yang setahu saya kan kalau perempuan itu kan beli makanan, kalau misal marah gitu makan yang pedas gitu kan, pedas atau pokoknya meluapkan emosi pada suatu hal, tapi itu lebih ke makanan biar rasa emosi dan rasa lelahnya itu tergantikan oleh energi dan rasa kenyang gitu kan. Nah kalau saya sih nggak begitu sih kalau sama makanan sih Pak. Saya tuh butuhnya kayak ke tempat lain jadi saya tuh bisa berkomunikasi dengan lain, jadi apa yang saya pikirkan tadi tuh hilang gitu loh Pak. Ya kalau gitu sebelumnya ini pernah nggak sih didiskusikan gitu ke teman, ya terserah sih, teman, saudara, atau keluarga atau orang tua, pernah nggak sih didiskusikan gitu? Atau bisa minta saran deh, minta saran. Kalau saya sendiri sih nggak deket sih sama orang tua yang. Wah. Kalau sama saudara ya nanti malah apa ya, ya mau ke orang tua gitu kan jadinya nggak enak. Ya ada sih
cuma kayak memberi masukan bahwa kamu tuh seharusnya bilang gitu, ungkapin siapa sih yang kamu rasain. Tapi kalau dari saya sendiri pas berhadapan dengan teman saya ini tadi tuh nggak bisa ngomong pak. Jadi seolah-olah kayak gimana ya, ya ibaratnya itu pedang bermata dua lah, ya kan, bisa bermata dua. Di sisi lain ketika mbaknya ini diajak keluar itu gimana ya, dibelikan apapun gitu kan, tapi pas waktunya mbaknya nggak butuh banget teman mbaknya ini, temannya ini malah nggak ada, ya kan saya paham. Di sisi lain mbaknya ini juga membutuhkan gitu ya kan, yang namanya ya maksudnya kalau keluar ya something seperti gratisan gitu ya kan, Ya seperti makanan di gitu. sana aja sebenarnya kalau misalnya dia nggak bayar ya nggak apa-apa gitu. Iya. Saya kan yang saya butuhin itu cuma dia mau meluangkan waktu buat saya itu aja sih. Iya, saya paham. Ini kalau misalnya saya tanya lagi ya, berapa sih skala kejengkelan mbaknya ini terhadap temannya mbaknya ini? 1 sampai 10, guys. Ini aja mudah. Ya tergantung sih saat balasannya dia tuh gimana, mungkin sekitaran 7 atau 8 Pak. Ya belum sampai 10 sih Pak, saya itu kadang nggak tega. Jadi gimana ya ini ya, saya melihatnya ini kok malah lucu gitu. Saya agak meragukan sih kalau misal temannya mbaknya ini, ya temannya sesolid mbaknya, saya agak meragukan itu sebenarnya. Meskipun temannya mbaknya ini ada yang punya teman, tapi nggak sesolid mbaknya gitu. Nah Pak, adalah ya saya nggak mau menyembuhkan diri, tapi itu saya merasa bahwa saya itu sudah menjadi teman yang baik, tapi kenapa saya itu mendapatkan balasan yang tidak seperti saya yang baik ini. Baik. Agak gimana ya, agak kontroversi lah. Di sisi lain butuh, di sisi lain meninggalkan. Oke. Pernah nggak sih dari mbaknya ini terbesit pemikiran bahwa seharusnya saya meninggalkan dia aja, biar dia, maksudnya biar saya masing-masing murid gitu. Pernah nggak sih mbaknya punya pemikiran seperti itu? Saya tuh selalu menerima teman saya. Kalau meskipun itu dalam konteksnya mbaknya benar-benar gimana ya, terlukai atau gimana, meskipun mbaknya terlukai, mbaknya tetap masih peduli dengan temannya mbaknya. Iya Pak. Tapi kalau misalnya suatu saat gitu temannya mbaknya ini nggak peduli sama mbaknya, ini gimana? Apa sih yang pengen mbaknya ingin lakukan? Tadi saya ngomongin gitu loh Pak. Saya tuh pengennya kamu tuh ngerti gitu loh apa sih yang udah aku lakuin gitu loh. Seharusnya kamu itu juga melakukan yang sama seperti saya. Oke. Sebelum ini saya tanya lagi ya. Apa sih kalau misalnya bertahap, apa sih yang ingin mbak ini lakukan biar temannya ini sadar gitu? Ya mana ya Pak ya, menurut saya sih ya yang seperti tadi gitu loh, pas kita ketemu terus saya tuh ngomongin apa yang saya rasain, terus biar dia tuh tahu. Mungkin kalau dia bisa menerima kan dia juga pasti mikirin gitu loh, nggak mungkin kan, apalagi kan kita tuh sama-sama cewek gitu kan, harusnya sama-sama memiliki perasaan yang sama gitu. Ya, agar ini ya, lebih solid gitu, maksudnya rasa kesolidannya Iya. sama, karena kita ya sama-sama mbaknya sama temannya kan sama-sama cewek, yang seharusnya notabene-nya yang saya tahu perempuan itu punya apa ya, landasan pemikiran itu yang sangat dalam daripada laki-laki. Saya menyadari itu karena yang saya pelajari, laki-laki cuma ibaratnya kalau misalnya ada tangga 1 sampai 7, mungkin laki-laki cuma 1 sampai 2 tangga aja, mungkin kan dari perempuan kan 1 sampai 7 itu udah kemakan semua. Oke, itu paham. Kalau misalnya suatu saat temannya mbaknya ini apa ya, mbaknya ini udah berusaha semaksimal mungkin untuk peduli gitu, tapi teman mbaknya tetap egois gitu, gimana? Apa sih yang mbaknya ingin lakukan? Maksudnya egoisnya itu tiba-tiba dia mengucapkan suatu hal yang nggak boleh diucapkan. Misal saya sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Temannya mbaknya ini bilang,
eh, awakmu nanti pas aku butuh. Hah? Itu kan agak fiktif toh. Maksudnya aku selalu ada untukmu ya. Pas kamu ngedrop, maksudnya pas kamu posisi drop, kamu kok berani bilang kayak gitu? Karena gimana kalau misal dari mbaknya, kalau misal suatu saat mengalami dilema yang seperti itu? Kalau saya sih ya cukup memberi dia waktu lah Pak, biar dia tuh bisa introspeksi diri gitu. Pas saya tuh nggak ada kan, jadi dia tuh mungkin ada perasaan mungkin kayak kehilangan gitu loh Pak. Jadi dia tuh tahu gitu loh kalau saya tuh emang dibutuhin sama dia. Jadi intinya ini dari konseling ini yang dapat saya simpulkan, intinya dari mbaknya hanya ingin cukup teman mbaknya ini mengerti bagaimana usaha yang sudah dilakukan untuk membuat teman mbaknya ini ya intinya aku cuma butuh timbal balikmu aja ya. Ya lebih ke ya itu tadi, keinginan saya tuh cuma bisa bilang ke dia gitu. Ya, dia sadar aja Pak. Intinya cukup membuat teman mbaknya ini sadar. Tapi dari sisi lain mbaknya ini juga nggak boleh banyak menuntut ya. Meskipun gimana pun keadaannya ya, responnya gimana pun ya, intinya sih kalau ditawarin ya misalnya dinyain tolong, kalau enggak ya udah biarin aja ya. Mungkin temannya mbaknya ini kadang ada yang berbohong juga ya, biarkan aja. Kan seperti saat ini terjadi, pembalasannya itu pasti akan datang cepat atau lambat gitu kan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Udah cukup sih Pak, udah saya ceritain apa yang saya rasain semua sih. Baik. Jadi seperti saya ceritakan ya, saya simpulkan tadi, intinya cukup timbal balik yang baik dan cukup mengerti bahwa kita itu saling membutuhkan, nggak cuma kamu aja ya. Berarti ada yang tanyakan lagi nih? Ya sudah. Baik. Jadi untuk konseling hari ini kita bisa akhiri ya. Lalu untuk intensitas yang awal-awal tadi kita bahas, intensitasnya ini berubah, kita bertemu konseling lagi itu menyesuaikan aja ya. Intinya mbaknya oke, saya oke, ya langsung konseling aja. Ya, Pak. Saya takutnya pas misal saya oke, mbaknya enggak, wah itu malah gimana ya, terjadi kesungkanan gitu ya, kayak gimana gitu ya. Ya Pak. Begini. Ya saya juga terima kasih Bapak mau Ya. buat mendengarkan saya. Ya baik. Sama ini ya, saya ingatkan kembali, konseling ini itu enggak bisa sekali. Konseling ini harus bertahap dan konsisten. Ya. Sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya. Kalau begitu saya akhiri, saya mohon anggap aja kalau misal ada dasar bertutur kata atau misal waktu yang saya berikan ini terbatas, dan juga saya coba menjadi kegiatan lain, mbaknya mungkin juga punya kegiatan lain gitu ya, mohon dimaafkan. Ya Pak. Terima kasih Mbak.